Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuslian B dengan NPM 0319011342. Kali ini kita akan belajar mengenai jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lain. Fungsi jaringan ikat yaitu mengikat dan menyokong jaringan lain, menyambungkan antar jaringan, melindungi organ-organ, sebagai transportasi cairan yang ada di dalam tubuh, sebagai sistem imunitas dalam tubuh, membungkus jaringan lain, menyimpan cadangan makanan, dan membunuh patogen jahat. Komponen penyusun jaringan ikat. Yang pertama yaitu matriks atau bahan dasar. Pada jaringan ikat, sel-sel dan serabut terendam dalam bahan dasar yang bersifat amorf dan non-fibral. Konsistensinya mirip gel yang mampu mengikat air, jadi matriks dan cairan jaringan sangat erat kaitannya. Matriks mengandung mukopolisakarida yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu asam hyaluron dan kondroitin sulfat A, B, C, dan keratosulfat. Komponen yang kedua yaitu sel-sel yang terdiri dari sel fibrolas. Fibrolas adalah sel yang paling sering ditemukan dan paling penting dalam jaringan ikat. Fibrolas berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler seperti serabut kolagen, serabut elastis, dan zat-zat amorf. Selain itu, ia berperan untuk membentuk jaringan dan mempercepat penyembuhan luka. Sel yang kedua yaitu makrofag. Makrofag bekerja sebagai fagosit dan tersebar di seluruh bagian tubuh. Diameter makrofag berkisar 20 nanometer. Nukleus 1 dengan satu lekukan yang jelas, banyak mengandung butir ekromatin. Sitoplasma mengandung banyak vakuola fagositik dan lisosom primer. Fungsi di antara keduanya adalah membentuk fagosom. Yang ketiga yaitu sel mas. Sel mas berfungsi mengikat Ig dan berperan dalam reaksi alergi, menarik eosinofil, dan menyebabkan kontraksi otot polos. Selanjutnya, sel plasma. Sel plasma berfungsi untuk sintesis antibodi. Setiap antibodi disintesis khas untuk satu antigen yang menyebabkan produksi antibodi yang bereaksi dengannya. Proses sintesis antibodi terjadi oleh adanya hubungan seluler antara makrofag yang memfagosit antigen dengan sel plasma. Oleh sebab itu, makrofag disebut sebagai penyaji antigen. Selanjutnya, sel lemak. Umumnya dijumpai pada jaringan ikat areolar, dapat sendiri-sendiri atau berkelompok. Bila berkelompok, sel-sel tersebut besar, maka ia akan membentuk suatu jaringan yang disebut jaringan lemak atau jaringan adipose. Biasanya dijumpai pada bagian hipodermis kulit. Kromatofor atau sel pigmen. Kromatofor pada mamalia umumnya jarang dijumpai. Namun demikian, ia dapat dijumpai pada selaput pigmen pada mata dan lapisan dermis pada kulit. Sel ini memiliki juluran sitoplasma yang panjang-panjang. Di dalam sitoplasmanya terdapat butir-butir pigmen. Komponen selanjutnya yaitu serabut, yang terdiri dari serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Klasifikasi jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat embrional itu terdiri dari jaringan mesenkim dan mukosa, sedangkan jaringan ikat dewasa terdiri dari jaringan ikat, kartilago, tulang, dan jaringan vakular. 1. Jaringan mesenkim. Mesenkim terdapat dalam embrio dan bersisa dalam jaringan dewasa yang mengandung sel mesenkim sebagai sel induk. Yang kedua, jaringan mukosa. Jaringan mukosa selnya membentuk jalinan. Matriksnya diisi oleh massa gel, terutama mengandung asam hyaluronat. Jaringan ikat ini telah mengandung serabut kolagen, terutama tipe 1 dan 3 serta fibroblast. Yang kedua, jaringan ikat sejati yang terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan lemak. Berikut histologi dari jaringan lemak. Selanjutnya, jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini terdiri dari dua jenis, yaitu
jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Berikut gambar dari jaringan ikat padat teratur pada tendon dan jaringan ikat padat tidak teratur pada dermis. Jaringan elaktik. Serabut elaktik berbeda dengan serabut kolagen karena tidak membentuk berkas tetapi dapat bercabang-cabang yang saling beranastomase. Misalnya pada arteria pulmonaris kuda, jaringan elastin dapat tampil sebagai lamina elastika. Jaringan ikat retikular. Jaringan retikular terdiri atas sel-sel retikular yang membuat jalinan dan serabut retikular yang menempel pada tubuh serta penjuluran sel yang saling berhubungan. Inti sel retikuler besar dan pucat. Sitoplasma cerah tanpa adanya vakuola di dalamnya bening disebut jaringan limfoid. C. Kartilago. Terdiri dari kartilago hialin. Ciri-cirinya berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastis tinggi, terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Kartilago elaktik. Ciri-cirinya tersusun dari serat elastis, warna kuning dan epiglotis. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Kartilago fibrosa. Ciri-cirinya tersusun dari serat kolagen, berwarna gelap dan keruh, jaringan tulang rawan yang paling kuat. Terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Selanjutnya jaringan tulang. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas atau sel yang berasal dari fibrolas. Selanjutnya jaringan vakuolar atau jaringan darah yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.